Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah manuskrip klasik kita. Hari ini kita bakal mengupas habis sebuah kisah epik yang benar-benar luar biasa. Pelayaran ke-6 Sinbad si Pelaut. Ini tuh bukan cuma sekedar dongeng petualangan biasa ya. Ini adalah masterclass tentang hasrat manusia yang rasanya nggak ada habisnya. Batasan fisik kita dan, yang paling penting, ujian sesungguhnya tentang apa sih arti kekayaan itu. Oke, coba kita langsung masuk ke intinya. Pernah nggak kalian kepikiran, apa sih gunanya segunung berlian kalau kalian lagi kelaparan parah? Nah, ini dia dilema utamanya. Kita di zaman modern ini kan sering banget mikir kalau harta melimpah itu kunci kebahagiaan mutlak ya kan? Tapi, kisah ini bahkan ngetampar kita dengan realita bahwa tumpukan harta benda itu literal nggak ada gunanya sama sekali kalau kita nggak punya akses ke kebutuhan paling dasar buat bertahan hidup. Godaan lautan lepas. Bayangin deh posisi Sinbad saat itu. Dia udah hidup super nyaman, damai banget di Baghdad. Sampai-sampai dia mikir, nggak bakal deh ninggalin rumah lagi. Tapi, suatu hari pas lagi nyantai, dia ngelihat serombongan saudagar lewat. Muka mereka tuh kelihatan capek banget, tapi di saat yang sama, memancarkan aura pengalaman dari negeri anta berantah. Dan bam, hasrat buat berkelana itu langsung merasuki jiwanya lagi. Kalian pasti pernah kan ngerasain godaan kayak gitu? Saat rutinitas yang nyaman tiba-tiba kerasa ngebosenin banget? 5. Bayangin, 5 kali. Sinbad ini sebenarnya udah babak belur ngelewatin 5 pelayaran yang semuanya berujung bencana dan penderitaan. Kelima-limanya loh. Tapi, ya gitu, dorongan dari dalam hatinya buat berniaga tuh kuat banget. Rupanya, saking nyamannya hidup, dia malah kena kebosanan yang ekstrim. Sampai-sampai, dia rela melanggar sumpahnya sendiri untuk tetap tinggal dan nekat bungkus barang buat berangkat lagi ke pelabuhan Basrah. Awalnya sih perjalanannya mulus banget. Dia beli barang dagangan di Baghdad, pergi ke Basrah, terus naik ke kapal dagang yang ukurannya raksasa. Mereka berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Cuaca cerah, air laut tenang, pokoknya sempurna deh. Tapi ketenangan ini tuh sebenarnya jebakan. Suasana yang terlalu damai ini sukses bikin mereka lengah dari bahaya nyata yang selalu ngintai di laut lepas. Dan tiba-tiba, bencana di Pulau Permata. Suasana damai tadi langsung hancur berantakan gara-gara teriakan histeris nakoda kapal. Bayangin, nakodanya sampai mukul-mukul wajahnya sendiri saking paniknya. Dia baru sadar satu fakta mengerikan, kapal raksasa mereka udah melenceng jauh banget dari jalur yang semestinya dan masuk ke perairan gelap yang sama sekali nggak dia kenal. Panik, udah pasti. Seluruh awak kapal dan penumpang langsung kalang kabut. Sang nahkoda teriak putus asa, tamatlah riwayat kita. Dan bener aja. Sebelum kru kapal sempat bereaksi buat gulung layar, sebuah badai yang luar biasa ganas mendadak muncul. Badai ini nyeret kapal mereka dengan kecepatan gila ke arah sebuah gunung misterius yang menjulang gagah di tengah-tengah lautan. Doar, hantamannya nggak bisa dihindari. Kapal besar itu nabrak karang dan langsung hancur berkeping-keping. Banyak penumpang tewas seketika, tertelan ombak. Tapi entah gimana, Sinbad dan beberapa orang lain berhasil selamat sampai ke pantai. Tapi tunggu dulu. Pulau tempat mereka terdampar ini bukan daratan biasa. Sepanjang pantainya penuh sama puing-puing kapal karam dan, yang paling bikin merinding, tulang belulang para saudagar terdahulu yang tewas di sana. Serem banget kan? Tapi ironisnya, pulau terkutuk ini tuh nyimpen kekayaan yang sama sekali nggak masuk akal. Gila bener. Sinbad nemuin telaga yang dasarnya itu bukan batu kerikil, tapi permata berserakan. Garis pantainya berkilauan gara-gara ditutupi emas dan perak. Gak cuma itu, ada mata air ajaib yang ngeluarin cairan ember mentah super mahal yang meleleh langsung ke laut. Harta karun luar biasa terhampar begitu aja kayak tumpukan sampah. Kelaparan di tengah harta. Nah, euforia ngelihat harta sebanyak itu cepat banget hilangnya. Digantiin sama realita yang pelan-pelan merayap dan suram banget. Iya, mereka memang berdiri di atas tanah paling kaya di dunia, tapi nggak ada satupun kapal yang lewat. Mereka terjebak tanpa jalan keluar. Dan yang paling fatal, bekal makanan mereka menipis dengan sangat-sangat cepat. Bayangan maut mulai menyelimuti mereka. Dan ini dia ironi paling tragisnya. Benar-benar bikin kita mikir. Di satu sisi ada permata, emas, perak, dan ember yang jumlahnya segunung. Tapi di sisi lain, nggak ada makanan. Nol besar. Harta sebanyak apapun literal gagal total waktu kebutuhan biologis perut ngambil alih. Para saudagar yang tadinya sibuk ngantongin batu mulia, akhirnya pelan-pelan mulai berjatuhan, mati kelaparan satu persatu secara tragis, tepat di atas tumpukan permata mereka sendiri. Buat Sinbad, ini adalah titik keputusasaan yang paling dalam. Ngelihat semua temannya mati, dia sampai menggali liang kuburnya sendiri, pakai tangannya di tanah. Dia nangis meratapi nasibnya yang gelap.
Dia sadar satu kepahitan logis. Waktu teman-temannya mati, masih ada dia yang bisa mandiin dan nguburin. Tapi, kalau nanti gilirannya dia yang mati kelaparan, nggak akan ada satu orang pun yang tersisa buat nguburin. Dia cuma bisa pasrah nunggu hembusan angin buat nimbun jasadnya pakai debu. Tapi insting manusia buat bertahan hidup tuh emang ajaib banget ya. Dari dasar jurang keputusasaan yang paling kelam, tiba-tiba muncul satu pemikiran pragmatis, rakit menuju harapan. Dia mulai mikir keras, mati berjuang di atas air buat nyelamatin diri, itu masih jauh-jauh lebih terhormat daripada cuma berdiam diri membusuk di dalam lubang kotor yang dia gali sendiri. Saat itu, dia tiba-tiba teringat satu bait syair kebijaksanaan kuno. Bunyinya gini, tinggalkanlah tempat yang di situ kau tersiksa, karena sebenarnya kau dapat pergi kemanapun kau mau. Ngerinding gak sih? Ini tuh bukan sekedar puisi biasa, tapi benar-benar jadi jangkar psikologis yang men-trigger titik balik buat Sinbad. Kalimat ini ngerubah mindsetnya 180 derajat. Dari yang tadinya pasrah nunggu mati, jadi punya energi proaktif buat ngelawan nasib. Dia sadar, dia sendiri yang harus jadi penolong buat nyawanya. Tanpa buang waktu, Sinbad langsung nyusun rencana pelarian darurat. Pertama, dia kumpulin potongan-potongan kayu besar dari bangkai kapal. Terus dia ikat kuat-kuat pakai tali temali yang dia temuin berserakan di pantai. Dia pasang beberapa papan datar buat dijadiin dayung seadanya. Dan terakhir, bawa sisa bekal makanan plus beberapa genggam permata, dia dorong rakit itu ke sungai. Ini tuh transisi yang luar biasa banget, dari seorang korban menjadi seorang penyintas yang tangguh. Dia pun mulai mendayung menyusuri arus sungai, yang pelan-pelan ngebawa dia masuk ke dalam sebuah hutan yang rindang dan indah banget. Tapi tekanan mental dan pengurasan fisik selama berhari-hari itu udah benar-benar ngancurin pertahanannya. Kelelahan ekstrem akhirnya menang. Di bawah rindangnya pohon, mata Sinbad terpejam. Dia tertidur pules banget, sampai-sampai rakitnya dibiarin hanyut terombang-ambing tanpa arah yang jelas. Di titik ini, dia udah menyerahkan nyawanya sepenuhnya ke tangan arus sungai. Dan voila, keajaiban menyapa. Tamu kehormatan sang raja. Sinbad mendadak kebangun gara-gara matanya silau tertusuk cahaya terang. Begitu kesadarannya kumpul, rakitnya udah tertambat rapi di pinggir sungai, dan dia mendapati dirinya dikelilingi sekumpulan orang asing yang ngeliatin dia dengan penuh rasa penasaran. Nyawanya baru aja ditarik dari ambang maut. Usut punya usut, orang-orang asing ini ternyata adalah para petani lokal yang lagi ngurus ladang. Waktu mereka nyapa, tahu nggak permintaan pertama Sinbad apa? Sangat membumi. Dia nggak minta emas, dia minta makanan. Begitu dikasih makanan sungguhan sampai kenyang, tenaga dan kewarasannya langsung balik utuh. Para petani ini tuh takjub banget sama kisah penyelamatannya. Sampai-sampai mereka langsung bawa dia ke istana buat disambut sebagai tamu kehormatan sang raja di pulau itu. Nah, ini dia poin krusialnya teman-teman. Coba perhatiin, apa sih yang benar-benar bikin Sinbad dapat posisi seberharga itu di mata sang raja? Bukan batu-batu permata yang dia bawa dari rakit, bukan. Tapi pengetahuan dan kecerdasannya. Raja sangat terkesan sama tata krama Sinbad dan wawasannya soal gimana sistem pemerintahan di Baghdad jalan. Pengetahuan duniawi inilah yang ngangkat derajat dia, sampai diperlakukan kayak keluarga kerajaan sendiri. Titipan untuk Khalifah. Biarpun udah hidup enak bergelimang fasilitas di istana asing, yang namanya tarikan kerinduan sama kampung halaman tuh kuat banget. Untungnya sang raja ini bijaksana dan gak ngekang Sinbad. Waktu ada kapal saudagar yang mau berangkat menuju Basrah, raja ngelepas Sinbad dengan lapang dada. Biayanya ditanggung semua, dan Sinbad bahkan dikasih satu misi diplomatik yang super penting. Perjalanan pulang ini benar-benar punya skala geografis yang masif. Dia bertolak dari kerajaan asing itu bawa hadiah-hadiah mewah kerajaan. Terus, dia ngarungi laut lepas yang ganas, pindah dari satu lautan ke lautan lain, sampai mendarat dengan selamat di pelabuhan Basrah. Setelah istirahat mulihin diri 3 hari, dia langsung cabut lewat darat menuju Baghdad buat menghadap ke istana. Misinya, nyerahin hadiah persahabatan dari raja asing tadi langsung ke tangan Khalifah Harun ar-Rasyid. Bayangin momennya, saat Sinbad berdiri di depan Khalifah Harun ar-Rasyid dan ceritain semua kisah gilanya di pelayaran ke-6 ini, sang Khalifah sampai tercengang luar biasa. Beliau langsung nangkep bobot historis dan moral dari cerita ini. Alih-alih cuma didengerin lewat, Khalifah langsung nyuruh juru tulis kerajaan buat mencatat kisah ini ke dalam arsip negara. Ini bukti nyata kalau kisah Sinbad adalah masterclass abadi soal ironi, batas kemampuan manusia, dan ketahanan mental yang wajib dipelajari generasi masa depan. 100. Sebagai penutup pertemuannya, Sinbad nunjukin satu gestur yang sangat konsisten. Dia ngasih 100 mitskal emas buat tamunya, Sinbad si kuli. Ini tuh nunjukin kalau kemurahan hatinya nggak pernah luntur, sekaligus nampilin sifat siklus dari membagikan pengalaman dan kekayaan yang udah kita dapat, dikembalin lagi ke komunitas dengan penuh rasa syukur. Yang akhirnya ngebawa kita ke penghujung eksplorasi kisah kita hari ini.
Tapi, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat kalian. Setelah ngelihat kapal yang hancur berkeping-keping, kematian akibat kelaparan di atas tumpukan berlian, sampai pelarian mempertaruhkan nyawa di atas rakit, pertanyaan besarnya adalah, apakah kalian masih berani ikut berlayar buat yang ketujuh kalinya? Karena usut punya usut, Sinbad janji kalau pelayaran terakhirnya kelak bakal jadi kisah yang paling bikin jantungan dari semuanya. Makasih banyak udah ngikutin sesi ini, dan mari kita tunggu petualangan gilanya yang selanjutnya.